Adanya situasi yang kian kritis dan parah seperti ini, untuk sementara dalam waktu dekat kemungkinan besar saya akan membawa anak istri untuk keluar dari Gaza. Tapi sampai dengan saat ini kan situasi belum kondusif. Dengan demikian saya dan anak istri tidak bisa keluar rumah untuk naik kendaraan karena risikonya sangat tinggi. Itu kendaraan yang ada di sana itu kalau melintasi jalan itu dijadikan sasaran tembak. Salam Dewa Dualaya bersama saya Ayu Purwaningsi. Kali ini saya bersama Abdillah Onim atau yang akrab disebut dengan Bang Onim, seorang aktivis kemanusiaan yang bermukim di Gaza. Bagaimana situasi di Gaza saat ini? Bagi saya, ini adalah peperangan yang paling besar, yang paling kekuatannya paling luar biasa, yaitu baru kali ini. Kebetulan saya di Gaza itu sudah lebih dari 12 tahun. Dan sampai dengan saat ini situasinya belum kondusif, alias masih saling tukar rudal roket antara Gaza dengan pihak Israel. Sampai dengan saat ini memang dari beberapa negara tetangga dan negara Eropa itu belum ada himbauan untuk pemberhentian perang atau gencatan senjata. Dan tentunya saya sendiri sebagai warga negara Indonesia dan aktivis kemanusiaan tentunya berharap semoga peperangan ini bisa berakhir karena kita tahu sendiri terjadi anak-anak, lansia, warga sipil, dan juga kaum wanita yang ada di jalur Gaza. Seperti yang saya sampaikan bahwa jumlah warga negara Indonesia yang saat ini sedang berada di jalur Gaza itu adalah berjumlah 10 orang. Saat ini alhamdulillah kami warga negara Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Ada rumah sakit yang juga dikelola oleh orang-orang Indonesia di Gaza ya Bang Onim ya. Bisa diceritakan nggak Bang Onim bagaimana situasinya di sana? Memang pada saat terjadi peperangan 2 hari berlangsung itu rudal jatuh di rumah sakit dan mengenai satu unit kendaraan milik relawan dari teman-teman Mercy Indonesia. Alhamdulillah para relawan Indonesia selamat, akan tetapi satu staf lokal orang Gaza yang bekerja di Mercy cabang Gaza itu meninggal dunia pada saat terjadi jatuhnya rudal atau roket yang sasarannya adalah ke rumah sakit Indonesia, jatuhnya persis di kendaraan relawan Indonesia. Sampai dengan saat ini memang kondisi rumah sakit Indonesia utuh dan walaupun pada saat terjadi itu tabung oksigen atau pusat penampungan oksigen untuk para pasien itu tidak aktif alias rusak. Ini dapat informasi langsung dari pihak Kementerian Kesehatan yang ada di Gaza. Tentunya tragedi jatuhnya atau serangan rudal ke Rumah Sakit Indonesia itu juga mendapat kecaman langsung dari pihak Kementerian Kesehatan di jalur Gaza. Mereka mengatakan bahwa ini adalah sebuah gedung yang mana hadiah atau simbolis persahabatan antara Indonesia dan juga Palestina. Apa banyak yang mengungsi? Wilayah Gaza itu luas wilayah itu cuma 367 km persegi. Nah dari ujung ke ujung kalau kita mengendarai kendaraan itu ya paling lama 40 menit kita sudah bisa mengetahui luas wilayah dari jalur Gaza. Gaza itu jumlah populasinya 2.220 sekian. Kalau dari Bang Onim atau juga warga negara Indonesia sendiri, apakah akan tetap bertahan di situ atau juga akan memilih untuk keluar sementara waktu? Kalau saya sendiri Ada dengan rencana adanya situasi yang kian kritis dan parah seperti ini, untuk sementara dalam waktu dekat kemungkinan besar saya akan membawa anak istri untuk keluar dari Gaza dan menuju Mesir. Karena kan saya Bang Onim tinggal di Gaza, anak-anak saya sekolah di Gaza, terus istri saya kerja di Gaza. Untuk sementara dalam waktu dekat akan menuju Mesir. Itu sudah saya koordinasi dengan teman-teman kedutaan Indonesia di Kairo dan kedutaan Indonesia di Amman, Jordania. Tapi sampai dengan saat ini kan situasi belum kondusif. Dengan demikian saya dan anak istri tidak bisa keluar rumah untuk naik kendaraan karena risikonya sangat tinggi. Kenapa tidak mau naik kendaraan? Itu kendaraan yang ada di sana itu mereka dijadikan korban rudal juga. Jadi semua kendaraan mayoritasnya itu kalau melintasi jalan itu dijadikan sasaran tembak dan itu yang membuat saya belum bisa untuk pergi ke perbatasan antara Gaza dan juga Israel. Nah, warga Indonesia yang lainnya itu sudah saya koordinasikan. Ini karena berkaitan dengan keselamatan warga negara Indonesia dan juga menjadi tanggung jawab jaga saya juga. Saya sudah menyampaikan apakah teman-teman warga negara Indonesia lainnya yang ada di rumah sakit mau untuk dievakuasi. Kata mereka, kami memilih
untuk tetap berada di jalur Gaza. Ya dipersilahkan seperti itu. Akan tetapi memang kita berdoa semoga kondisi di Gaza saat ini segera reda dan kami juga bisa beraktivitas seperti biasa. Kenapa saya memilih mungkin dalam waktu dekat untuk keluar atau evakuasi? Karena saya sendiri tidak bisa beraktivitas di lapangan. Yang biasanya harus distribusi bantuan sekarang tidak bisa karena rudal sana sini. Artinya sekarang aktivitas TK Nurani yang dikelola istri abang juga terputus ya? Iya, TK Yatim Nurani Indonesia itu salah satu TK program dari lembaga yang saya bentuk, Nusantara Palestina Center. Itu sekolah gratis bantuan dari Indonesia untuk anak-anak di Palestina. Nah, istri saya mengelola TK tersebut dari tahun 2016 awal sampai dengan saat ini. Sekolah tersebut adalah gratis bagi anak-anak yatim dan juga kaum duafa di Gaza. Aktivitasnya memang sejak awal terjadi peperangan ya semua sekolah termasuk TK Nurani Indonesia pun di-off-kan karena ini apa namanya berkaitan dengan keselamatan dari anak-anak dan juga siswa-siswi di sekolah TK yatim. Ya, jadi kalau terjadi peperangan itu memang pemerintah Palestina menghimbau pasar ditutup, perkantoran diliburkan, sekolah pun diliburkan dan juga pegawai negeri juga diliburkan, para petani dan nelayan pun tidak bisa beraktivitas, ya perekonomian itu lumpuh total. Nah, orang-orang dapat makan dari mana? Pasokan mereka mungkin cukup untuk 2 hari pada saat terjadi peperangan. Kalau contohnya sudah sampai ke 4 hari, itu mereka tidak bisa makan atau menunggu bantuan-bantuan dari lembaga internasional ataupun bantuan dari masyarakat Indonesia. Jadi memang pada saat terjadi peperangan itu ya mereka sudah terbiasa sih dalam hal perut kosong atau lapar dan ini karena memang situasi seperti ini ya mereka sudah terbiasa dari generasi ke generasi akan tetapi memang biasanya peperangan berlangsung selama 4-5 hari 1 pekan itu bantuan dari negara lain termasuk Indonesia itu akan kembali mereka terima seperti bantuan roti, bantuan gandum, bantuan air minum. Memang untuk saat ini di Gaza itu sedang dilanda krisis air minum, krisis obat-obatan, makanan juga krisis, dan juga solar atau BBM pun dilanda krisis saat ini.